Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Masa remaja adalah masa yang paling indah dan penuh warna. Di masa ini, kita mulai mencari jati diri kita, ingin dikenal banyak orang, dan tentu saja mulai memperluas pergaulan, mulai dari berteman dengan teman sebangku, teman satu ekstrakurikuler, hingga bertemu orang baru di luar sekolah. Tapi, tahukah kalian, pergaulan itu ibarat makanan. Kalau makanannya sehat dan halal, tubuh kita jadi sehat. Tapi, kalau makanannya buruk, kita bisa sakit. Begitu juga pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita salah memilih teman, dampaknya bisa berbahaya bagi masa depan kita. Di bab 6 ini, kita akan belajar tentang akhlak pergaulan remaja. Apa saja aturannya dalam Islam, bagaimana cara bergaul yang sopan, dan apa bahayanya kalau kita salah langkah dalam bergaul. Yuk kita simak bersama-sama materinya. Baik, jadi materi yang pertama yaitu dasar hukum dan tujuan pergaulan. Dalam Islam, pergaulan itu tidak dilarang, bahkan sangat dianjurkan. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lihat di sini, tujuan diciptakan beragam itu agar saling mengenal, bukan untuk saling menjauhi atau bermusuhan. Lalu, apa tujuan utama dalam pergaulan? Yang pertama yaitu saling melengkapi. Nah, saling melengkapi maksudnya apa? Setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, di sini teman bisa berperan untuk mengisi kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, saling menguatkan, yaitu menjadi tempat berbagi semangat dan dukungan. Jadi sesama teman itu harus saling mensupport dan mendukung. Kemudian yang ketiga, menyebarkan kebaikan, yaitu mengajak pada hal-hal yang benar dan mencegah kepada hal-hal yang salah. Nah, di sini amar ma'ruf nahi munkar bisa diterapkan untuk mengajak teman berbuat kepada hal-hal yang baik dan mencegah kepada hal-hal yang munkar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini jadi peringatan keras bagi kita untuk cerdas-cerdaslah dalam memilih teman. Baik, materi yang selanjutnya yaitu akhlak dalam bergaul sesama dan lawan jenis. Nah, ini bagian paling penting. Ada dua jenis pergaulan yang harus kita pahami akhlaknya. Yang pertama, bergaul dengan sesama jenis, dan yang kedua, bergaul dengan lawan jenis. Nah, pertama, bergaul dengan sesama jenis. Di sini kita harus menerapkan akhlak yang indah. Seperti apa? Yang pertama, jujur dan tidak berbohong. Kedua, menghormati dan menyayangi teman. Ketiga, menjaga rahasia teman. Keempat, saling menasihati jika ada yang salah. Dan kelima, memaafkan jika bertengkar. Ingat, teman itu saudara kita. Kalau ada teman yang jatuh, kita harus bantu berdiri, bukan malah menginjak. Kemudian yang kedua yaitu akhlak bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini yang sering terjadi masalah di kalangan remaja saat ini. Islam itu mengajarkan kita untuk beradab dan menjaga batasan. Apa saja sih akhlak dalam bergaul dengan lawan jenis? Yang pertama yaitu menjaga pandangan atau ghodul basor, yang artinya tidak memandang teman lawan jenis itu dengan nafsu. Kemudian yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga, berbicara seperlunya saja, tidak berduaan di tempat sepi atau khalwat. Khalwat ini maksudnya apa? Khalwat ini yaitu seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan di dalam satu tempat, yang di situ memungkinkan terjadinya perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan itu yang mengarah kepada perzinahan.
Kemudian yang keempat, berpakaian sopan dan menutup aurat. Nah, jadi pergaulan lawan jenis itu boleh asalkan tujuannya baik. Misalnya belajar bersama, urusan organisasi atau diskusi, tapi tetap dalam batasan syariat dan tidak membuka peluang bermaksiat. Ingatlah bahwa menjaga kehormatan diri itu adalah harga diri dari seorang remaja beriman. Baik, jadi materi yang ketiga yaitu bahaya pergaulan bebas dan dampaknya. Sayangnya, tidak semua pergaulan itu positif. Zaman sekarang ada yang namanya pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang dilakukan tanpa aturan, tanpa batasan, dan melanggar norma agama serta sosial. Contohnya apa saja sih pergaulan bebas tersebut? Yang pertama yaitu pacaran yang melanggar syariat. Contohnya apa? Berdua-duaan, bersentuhan, berjanji-janji yang tidak jelas. Nah, pacaran yang tidak sesuai dengan syariat ini itu bisa membuka pintu kepada perbuatan maksiat dan membuat seorang lalai dari kewajibannya kepada Allah. Yang kedua yaitu mengonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Perbuatan ini dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menimbulkan kecanduan, serta mendorong seseorang ini melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu membolos sekolah dan tawuran. Nah, membolos sekolah ini menyebabkan hilangnya kesempatan belajar dan menurunnya prestasi. Sedangkan tawuran itu dapat menimbulkan permusuhan, cedera, bahkan korban jiwa. Selanjutnya, perbuatan asusila dan maksiat. Perbuatan ini bertentangan dengan norma agama dan moral, merusak kehormatan diri, serta dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi masa depan. Apa saja sih dampak-dampak buruk dari perbuatan-perbuatan tersebut? Yang pertama yaitu dampaknya terhadap agama. Mendapatkan dosa, mengurangi keberkahan hidup, menjauhkan diri dari ibadah, dan membuat hati menjadi keras serta sulit menerima nasihat. Yang kedua itu dampak terhadap kesehatan. Merusak organ tubuh, menimbulkan berbagai penyakit, menyebabkan kecanduan, gangguan mental, hingga berisiko menyebabkan kematian dini. Apalagi saat ini semakin banyak berita-berita yang beredar di sosial media itu, banyak remaja yang mengalami tekanan mental, stres, kecanduan, dan masalah pergaulan yang tidak sehat. Itu akibatnya sebagian dari mereka itu kehilangan harapan dalam hidup hingga nekat melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, serta jauhnya seseorang dari nilai-nilai agama dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan keselamatan jiwa mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri, memilih lingkungan yang baik, dan tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Kemudian apa lagi dampak dari perbuatan tersebut? Yang ketiga yaitu terhadap sosial. Nah, dapat kehilangan kepercayaan dari keluarga, masyarakat, merusak hubungan pertemanan, serta bisa mencoreng nama baik diri sendiri serta keluarga. Kemudian yang terakhir dampak bagi dunia pendidikan. Apa saja dampaknya? Yaitu menurunkan konsentrasi belajar, menyebabkan nilai akademiknya tuh menurun, menghambat pencapaian cita-cita, bahkan berisiko putus sekolah. Ingat teman-teman, masa muda adalah masa yang sangat berharga. Jangan sampai kita mengorbankan masa depan hanya demi kesenangan sesaat. Pilihlah lingkungan dan pergaulan yang baik, karena teman yang baik akan mengajak kita kepada kebaikan. Sedangkan teman yang buruk dapat menjerumuskan kita pada penyesalan. Mari isi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat agar menjadi generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan membanggakan orang tua serta agama. Bangun pergaulan sehat. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa bergaul dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk? Yang pertama yaitu pilih teman yang baik. Cari teman yang mengingatkan kita saat kita lupa, yang mengajak kita ke masjid, yang rajin belajar. Ingat kata pepatah, berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut ketularan wanginya. Kemudian yang kedua, isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti ikut kegiatan ekstrakurikuler, pengajian, olahraga, atau hobi positif. Waktu yang terisi tidak akan ada tempat untuk hal kosong dan buruk. Kemudian yang ketiga, pegang teguh prinsip agama.
Jadikanlah Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Kalau ada ajakan yang bertentangan dengan agama, berani untuk bilang tidak atau berani untuk menolak. Kemudian yang keempat, dekat dengan orang tua dan guru. Jangan pernah menyembunyikan pergaulan kita dari orang tua kita, karena mereka adalah pendukung dan pelindung utama bagi kita. Jadi, pergaulan remaja itu adalah jembatan menuju masa depan. Kalau jembatannya itu kokoh dan benar, kita akan sampai ke tujuan yang indah. Tapi kalau jembatannya rapuh dan rusak, kita bisa jatuh ke jurang. Jadilah remaja itu yang gaul tapi berakhlak mulia, remaja yang modern tapi tetap berpegang teguh pada nilai Islam. Karena remaja berakhlak adalah harapan bangsa dan harapan agama. Demikianlah materi dari bab 6 tentang akhlak pergaulan remaja. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.